Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Boxnya gede banget guys, tebal banget maksudnya. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu Samsung A55 5G, Galaxy A25 5G ya. Saya ambilnya yang warna kuning kayak gini ya. Nah, memangnya kalau warnanya lilac biasanya ini warnanya lilac, atau warna blue ini biasanya warnanya blue ya. Kanan kirinya Galaxy A25 tipis banget ya. Boxnya tipis banget, dan tipis ini juga bahannya juga tipis, beda dengan yang seri S yang tebel banget dan dusnya tipis. Dan di sini yang saya ambil ini yang varian RAM 8GB, internal 128GB. Oke, kalau ya di resminya itu yang ada cuma 8 plus 256GB. Kalau yang 128 kayaknya sudah habis ya. Ya kalau saya lihat di link resminya sih. Dan di bagian dalamnya ini kayak iPhone yang ada green pillnya. Kalau yang ini bukan green pill sih, tapi ya segel aja. Kita buka. Oke. Oh, rusak ya. Dan di sini juga kita buka. Dan di bagian dalamnya seperti ini. Di sini ada box kecil yang isinya seperti biasanya, cuma kabel charger dan juga panduan singkat kartu garansi ya. Oke, itu aja sih. Kabel charger Type C to Type C ya. Oke. Dan di sini ada smartphone-nya, udah gitu aja. Dan di sini ada SIM tray ejector. Nggak dapat charger ya. Sudah niru iPhone semua ya. Dan di sini ini bungkusnya bukan plastik tapi kayak kertas gitu ya. Dan ini bisa dibuka ke pinggir kayak gini dan dibuka. Siap. Warnanya kuningnya mantap guys. Dan di sini kayak bergerigi-gerigi, bukan apa ya, atau ya titik bintik-bintik gitu ya kayaknya ya. Kita buka yang ininya biar nambah estetiknya. Wih, pantulan cahayanya guys, mantap banget. Dan sekarang kita lebih lalu nyalakan, dan ini desainnya mirip banget dengan A35 ya. Sambil lalu kita beresin barang-barang ini dulu ya. Dan sekarang kita bahas di bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, dan di sini ada tombol volume up down, dan di bagian atasnya di sini ada mikrofon. Bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray yang hybrid ya, bukan dedikatif. Dan sayangnya di sini nggak ada karet pengamannya ya. Kok nggak ada, ketinggalan atau memang nggak dikasih. Jadi dia nggak ada sertifikasinya ya. Dan di sini bagian bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Biasanya sampai setting sini biasanya ada notifikasi di Samsung terdekat ya. Tuh. Langsung di Samsung saya yang S21 Ultra ada tulisan siapkan Galaxy 5G. A25 5G ini bisa kayak iPhone sih. Kalau kita siapkan biasanya langsung pakai barcode dan semua aplikasi dan settingan di bagian dalamnya masuk ke sini semua ya. Mantap sih, sekarang sudah nih mirip iPhone. Jadi ekosistemnya sudah mulai bagus sih. Tutup karena kita nggak perlu. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang awalnya internalnya 128GB sudah kemakan 16,69GB atau 17GB. Mantap sih, nggak nyampe 20GB. Oke, gokil banget sih. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat desainnya ini cakep banget ya, dan ini mirip banget dengan ya seri AA yang lain ya. Ya A24, A25, A23 ya, juga kayak gini ya. Bunyi apa tuh? Dan kalau kita lihat dari desainnya ini, kalau kita lihat dari layarnya, ini layarnya teman-teman bisa lihat ini masih pakai drop notch ya. Dan di sini bezelnya masih tebel banget tuh. Bagian bawahnya tebal banget kayak gini. Oke, dan sekarang kita bahas dulu dari bagian variannya. Ini sebenarnya ada dua varian ya. Ada yang RAM 8GB internal 128GB. Yang harga resminya dulu itu harganya 3.999.999, atau yang RAM 8GB internal 256GB yang dijual dengan harga 4.399.000. Ya selisih sekitar 400.000 ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian warnanya dulu. Ini warnanya ada tiga ya. Ada black, yellow, dan blue.
Dan kalau kita bahas di bagian bodinya, ini bodinya masih menggunakan plastik ya, dan framenya juga menggunakan plastik, makanya nggak ada garis antenanya. Dan kalau kita lihat dari desainnya di bagian sini, tombolnya ini masih menggunakan side fingerprint ya. Dan sekarang kita bahas bagian keamanannya dulu. Keamanannya dia ada dua keamanan. Yang pertama itu dia pakai side fingerprint, belum pakai in display fingerprint ya, atau under display, tapi lumayan cepat lah. Sekali sentuh kayak gini tuh 1 2 3, tapi akurasinya kurang responsif ya, tuh harus sentuh kayak gini tuh. Dan sekarang kita tes face unlocknya. Face unlocknya kita bisa ketuk 2 kali ya, 2 kali untuk nyalakan dan mematikan layarnya tuh, ketuk 2 kali. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian layarnya. Layarnya ini menggunakan layar Super AMOLED yang ukurannya itu 6,5 inch dan resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080 x 2340 pixel. Untuk rasionya 19,5:9 dan untuk refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz dan kecerahannya dia mentok sampai 1000 nit ya, mantap banget. Ini terang banget di bawah terik matahari ya. Dan untuk layarnya dia sudah ada always on display-nya, yang kalau kita matikan kayak gini dan ketuk 1 kali dia akan nyala tuh. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 14 dan interface-nya menggunakan One UI 6 ya, yang tampilannya ya One UI kayak gini. Oke. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan dari prosesornya sendiri ya, atau dari Samsungnya sendiri, yaitu Exynos 1280 sudah 5 nanometer yang didukung dengan RAM 8GB, internal 128 GB. Yang kalau kita lihat di Antutu benchmarknya dia mencapai 300 ribuan ya, 339 ribuan. Dan untuk sensor-sensornya dia lumayan lengkap ya. Dan untuk gyroscope-nya lumayan ya, lumayan agresif tapi nggak agresif banget kayak gini. Dan untuk lain-lainnya dia menggunakan Bluetooth 5.3, NFC-nya sudah ada, speaker sudah stereo. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang katanya sudah bisa menerima sampai 25 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 9%. Ini standar ya. Rata-rata memang kebanyakan itu 9% atau 7% ya. Kalau memang ada yang sampai 4% atau 5% itu irit banget sih. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger 25 wattnya Samsung, dia 10 menit bertambah 18%, 20 menit bertambah 34%. Dan ketika saya coba dengan charger fast chargingnya Samsung 45 wattnya, ternyata dia 10 menit sama-sama bertambah 18% ya. Berarti intinya masuknya cuma 25 watt ya. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera, yang mana di sini ada nyempil 1 LED flash. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, aperture f1.8 wide, ada OIS-nya ya, mantap. Dan 8 megapiksel aperture f2.2 ultra wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 makro. Sedangkan di kamera depannya dia beresolusi 13 megapiksel. Yang mana kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini. Dia ada mode foto dan bisa ke 0,5 kali kayak di iPhone. Dan di sini ada mode portrait, ada mode seru. Mode serunya itu sekali pengambilan jadi banyak ya. Dan di sini ada mode video, yang mana perekaman videonya dia bisa sampai Full HD 30 fps atau UHD 60 fps atau istilahnya 4K ya, 4K 30 fps. Kalau 4K tidak bisa 60 fps ya, tapi 30 fps. Kalau Full HD bisa 60 fps. Oke, gokil sih. Dan dia di sini ada untuk rasionya, dan dia juga memiliki fitur super steady, mantap super steady-nya. Tapi super steady-nya dia menggunakan kamera ultra wide ya. Jadi kurang tajam. Dan di sini di fitur lain-lainnya ada mode pro, video pro, sekali ambil, mode malam, makanan, panorama, makro, gerakan super lambat, gerak lambat, dan hyperlapse. Dan untuk perekaman videonya dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A25. Nih kok kayak berembun gitu ya, kotor atau enggak, kita hapus dulu. Nah, ini sudah bagus. Dan kalau kita buat jalan kayak gini, kok kayak goyang di layar ya, padahal ini ada OIS-nya. Nanti ultra wide ini ada jedanya sedikit biasanya. Itu ada jeda beberapa, kita coba kita pindah rasanya. Nah, kayak gini ada jedanya. Dan kalau kita buat ngezoom sampai 10 kali ya,
dan antang ya, karena ini ada bantuan OIS-nya. Walaupun tangan goyang-goyang, ini agak antang karena ada OIS-nya. Dan sekarang kita coba buat lari. Ini pakai kamera wide-nya. Kita ganti ke ultra wide-nya. Sekarang kita coba buat lari. Oke, bagaimana teman-teman bisa nilai sendiri untuk kestabilannya bagaimana? Dan dia perekaman kamera belakangnya menggunakan 1080 60 fps, gak bisa pindah ke kamera depan. Jadi untuk 60 fps nya gak bisa ke kamera depan dan juga gak bisa ke ultra wide ya. Kita coba buat lari. Dan dia perekaman kamera belakangnya menggunakan UHD atau 4K ya. Ini 4K 30 fps. Kayak sudah getar-getar yang enggak stabil, tapi entah nanti hasilnya. Saya belum lihat sih hasilnya. Saya coba buat lari. Gimana goyang atau stabil? Teman-teman bisa nilai sendiri sih. Dan ini dia perekaman kamera depan. Kamera depannya ini natural banget ya. Ini keren. Kalau saya selonjorin kayak gini, nggak bisa jauh-jauh banget ya. Ini sebenarnya kamera depannya ini bisa kita ganti ke kamera belakangnya langsung tanpa jeda. Tuh, tanpa di stop dulu, langsung pindah. Tapi kalau di layar sih agak jeda-jeda gitu ya, agak goyang-goyang gitu ya. Dan bisa kita pindahnya kayak gini. Gokilnya Samsung kayak gini sih ya. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas kamera kayak gini. Tuh warna langitnya masih ada, gokil lah. Ini natural banget ya. Dan ini tanpa ultra steady-nya ya. Dan sekarang kita bandingkan dengan, kita coba tanpa ultra steady. Coba buat tadi. Oh, ini ultra steady-nya aktif ya. Balik lagi, coba kodarin lagi. Kita bandingkan ultra yang mana dengan ultra wide dan kamera utamanya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A55, Samsung A25. Kalau malam-malam kayak gini ya. Ini saya ngerekamnya jam 10 kurang 10 menit, tapi sudah ngantuk banget sih rasanya. Jam 12 enggak, ini pindah ke ultra wide. Ultra wide-nya lebar banget ya. Dan ini kalau malam-malam aku jam, kalau ultra wide nya memang sih pixelnya kan juga beda tar ke kamera. Kayak gini. Untuk malam-malam sih lumayan oke. Ini sudah terang banget sih menurut saya. Dan kita coba pakai kamera belakangnya. Ada jeda beberapa detik, kayaknya cuma 1 detik ya jedanya. Ini kalau kamera belakang kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih kalau kameranya dibuat malam-malam kayak gini, suaranya dan juga hasil pewarnaannya ya. Kita ganti ke nih white-nya kalau malam-malam kayak gini. Gimana? Oke nggak? Terang kan? Dan untuk hasil fotonya sih ini natural banget ya, cakep sih. Baik HDR-nya aktif atau enggak, cakep. Tapi untuk kamera belakangnya white-nya ini kok agak berwarna banget ya, saturated banget. Ultra wide-nya standar. Pokoknya kamera utamanya ini kalau white-nya itu dia saturated banget ya. Beda dengan kamera ultra wide-nya. Kalau kita buat foto bunga ini oke sih, baik dia wide, ultra wide dan makro ini mirip sih. Dan untuk zoomnya dia mentok di 10 kali doang, standar lah. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini cakep banget ya, baik kamera utamanya, ultra wide-nya, mode malamnya ini terang banget sih. Kamera depannya juga oke, cakep ya. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya, cakep banget. Kamera makronya juga cakep loh, terang banget, tajam. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini kalau ultra wide-nya memang gelap, tapi kamera utamanya terang banget. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya, cukup membantu ya. Apalagi kalau kita gunakan mode pro-nya, terang banget. Cuma sayangnya di sini saya nggak pakai tripod, jadi goyang gitu ya. Dan di sini juga ada fitur keren ya di fotonya nih, mode namanya foto seru. Model macam-macam, ada filter, beberapa filter yang gokil parah sih. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Samsung A55 atau A25. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau menurut saya sih, kalau secara desain ini cakep sih. Walaupun saya lebih suka yang warna lileknya Samsung A35 sih. A25 ini sudah cukup sih menurut saya, desainnya cakep. Dan kalau kita bahas di bagian kelebihannya, ini kelebihannya sih banyak. Yang pertama dia desainnya cakep dan ada NFC-nya. Bisa pindah-pindah lensa juga ya. Speaker sudah stereo, sudah jaringan 5G dan bisa fast charging 25 watt. Cakep banget kan? Kelebihannya ini banyak ya.
Terutama yang saya suka itu dia bisa pindah-pindah lensa walaupun ada jeda beberapa detik ya, atau 0,3 detik atau nggak nyampe 1 detik sih sebenarnya. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, yang pertama dia masih pakai notch. Sayang banget kok masih pakai notch dan masih side fingerprint padahal sudah menggunakan Super AMOLED loh. Bezelnya masih tebel banget, dan yang terakhir dia nggak ada batok chargernya. Ya lagi-lagi Samsung nggak ngasih batok charger ya di seri A. Ya di seri A itu rata-rata nggak dikasih chargeran. Kalau secara keseluruhan sih menurut saya ini cakep banget, walaupun mungkin nggak segebut atau nggak segokil A35, tapi ini sudah cukup ya. Kameranya juga oke banget. Tapi kalau kita bandingin dengan Samsung A, kalau kita mundur ya dengan seri A24 atau A34, itu saya bandingin kemarin saya ke tempat Samsungnya langsung, ternyata hasilnya beda ya. Kamera depannya itu beda banget, lebih berwarna A34 daripada A35. A35 itu lebih natural aja, kalau warnanya kuning ya udah kuning. Kalau di A34 itu lebih dipercantik gitu ya. Hasilnya kayak gini cakep sih A34 itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak alay atau suka selfie yang sudah cakep, lebih cakep gitu, A34 lebih cocok ya. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.